Selamat datang kembali di Ara Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-332. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-332 hari ini, kita akan kembali mereview ada 6 saham yang telah teman-teman request. Ada BRMS, PNBS, ISAT, BBRI, ASI, GJTL, dan mungkin ada beberapa yang masih request belum bisa diulas. Mungkin next kita akan membahasnya. Sebelum kita mulai untuk mereview BRMS, maka kita akan kembali highlight dari pergerakan indeks harga saham gabungan, di mana indeks hari ini bergerak seperti rasa gorengan ya, bukan indeks harga saham gabungan tapi indeks harga rasa saham gorengan ya, karena volatilenya luar biasa. Dari opening dia naik ke 6.109, tiba-tiba di jam 9 sampai hampir mau jam 10 dibanting sampai ke 6.040. Setelah itu ditarik lagi bahkan sampai membentuk high-nya di perdagangan hari ini di 6136 dan akhirnya bisa closing di 6.118 atau naik 0,5% dalam perdagangan hari ini. Sekitar 16,5 triliun transaksi yang terjadi hari ini dengan 213 saham naik, 304 saham turun, dan ada 130 saham yang tidak mengalami perubahan atau bergerak stagnan. Kemudian kita lanjut saham pertama, yaitu saham Bumi Resources Minerals dengan kode emiten BRMS, ditutup minus 5,32% di harga 89. Di mana dalam harga ini jelas dari teknikal jebol dari level PBL di 92 dan ini sudah masuk menjadi area cut loss ya. Harusnya kita lepas dulu. Kecuali nanti dia bisa naik lagi di atas 92 baru kita bisa pertimbangkan untuk entry. Tapi kalau selama dia masih belum bisa naik lagi di atas 92, maka jelas itu belum menarik sama sekali untuk kita beli saham ini. Jadi selama dia masih di bawah 92, maka masih punya potensi untuk BRMS bisa terus melanjutkan penurunan. Target penurunan selanjutnya adalah menuju ke low 40 hari harga terendah, yaitu di harga 82 ya. Itu rawan sekali kalau memang dia tidak bisa naik lagi ke atas 92. Kemudian juga tadi ada yang minta request ini, katanya tolong dibahas juga terkait right issue ya kalau tidak salah untuk BRMS. Ini setahu saya adalah right issue kedua ya, di mana dia akan melakukan penawaran umum terbatas kedua dalam rangka penambahan modal ya. Dan ini biasanya teman-teman bisa perhatikan kira-kira penambahan atau modal ini, right issue-nya ini siapa yang menyerap ya, siapa yang mengambil hasil right issue. Biasanya kalau misalkan pengendali dia tidak ikut ambil bagian untuk menebus, biasanya kepemilikan terdilusi termasuk kita juga, dan biasanya ada standby buyer yang sudah siap untuk mengambil seluruh saham hasil right issue yang tidak dieksekusi ya. Jadi biasanya ini adalah salah satu cara untuk pengendali lain atau pemegang saham lain, dalam hal ini corporate gede, itu mau masuk tapi dengan cara right issue ya. Kalau kita perhatikan dari shareholders composition dari BRMS sampai efektif 30 Juli itu terakhir, kita bisa lihat ya, ada Wexler Capital 15%, ada First Financial Company ada 15%, kemudian Emirates Tarian Global Venture itu 12%, kemudian ada PT Biofuel Indo Sumatera 7,14%, ada PT Bumi Resources sebagai pengendali di 6,68%, kemudian ada Fountain City Investment ada 5,32%, dan ada sekitar masyarakat di 37%. Jadi mayoritas memang masih dikuasai oleh masyarakat, sehingga ketika ini ada right issue dan masyarakat ini tidak mengambil, tidak mengeksekusi, ada kemungkinan terjadi dilusi yang cukup besar di kepemilikan masyarakat, dan mungkin yang standby buyer yang siap menebus itu mungkin bisa menjadi pemegang saham mayoritas ya, lebih besar, tapi tetap ya pengendali saat ini masih di tangan PT Bumi Resources. Kalau kita perhatikan dari broker summary, di sini broker summary-nya memang sambil ada guyuran tapi masih ada yang mau nampung ya.
Ini saya tidak tahu, ada satu broker yang menurut saya broker misterius dan dia tiba-tiba masuk dalam top buyers-nya, sehingga kita tunggu saja. Kalau memang dia bisa naik di atas 92 ya kita bisa pertimbangkan untuk entry kembali dengan prepare cut loss juga sama di 8889. Target kenaikan ke 109, target jauh ke 132. Akan tetapi kalau ternyata dia tidak mampu untuk menaik lagi di atas 92, maka kita tunggu lagi di sekitaran area 8283 karena itu adalah area support low 40 hari harga terendah. Kalau memang bisa bertahan di sana ya kita ambil lagi di situ. Kalau ternyata jebol lagi ya prepare 3 tick dari bawah dari harga 82 untuk kita cut loss. Kemudian selanjutnya kita punya saham PNBS. Ini sepertinya juga kita pernah bahas ya karena memang saham ini juga banyak sekali yang minta. Dalam perdagangan hari ini PNBS ditutup auto rejection bawah ARB dengan minus 6,67% di harga 112, di mana juga yang minta untuk diulas ini mengatakan bahwa BRMS tadi reg isu, kemudian ini katanya ada perubahan anggaran dasar. Saya belum tahu informasi tersebut. Kalau memang ada perubahan anggaran dasar, nah biasanya itu sekali lagi pasti ada persetujuan dari RUPS dan kita bisa lihat lagi nih perubahan anggaran dasar tuh di mananya yang dirubah ya. Jadi nanti apakah mereka mau ubah dalam artian bisnisnya bisa ganti ke digital, ya kita tidak tahu ya, digital syariah bisa jadi, tapi nanti kita bisa menunggu keputusan tersebut. Tapi kalau kita lihat dari technical jelas di sini parah sekali, jebol dari level PBL dari 139 dan saat ini masih terus dibanting. Ya tadi pagi sempat berusaha naik 113 opening, kemudian mungkin sempat naik kembali 118, 119 berjuang ke 120. Namun dalam perdagangan hari ini tidak ada satupun bisa nembus dari 120 lagi ya. Jadi dia tidak ada hijau sama sekali. Opening langsung dibanting dan merah terus. Dan ini masih punya potensi terus melanjutkan penurunan. Level support bantuan terakhir di 110, jebol di bawah 110, maka dia berpeluang ke level support psikologisnya di harga 100. Jadi jebol di bawah 110, kita tunggu saja di area 100 ya untuk pertimbangkan entry. Kalau buy di harga 100, maka 9697 wajib cut loss kalau misalkan ternyata jebol terus di bawah 100. Ingat, kita tidak tahu apa yang bisa terjadi di setiap emiten, tapi kita prepare dengan batasan cut loss tersebut agar kita tidak mengalami kerugian yang cukup besar ya. Contoh, masih ada yang bahas juga soal deal. Deal itu pertama, kita tidak bisa beli karena memang belum breakout 71. Atau katakan kita sempat beli di 71, kita udah bisa prepare cut loss-nya di 68, 67 udah bisa cut loss. Jadi tidak sampai sedalam hari ini ya. Hari ini ARB berkali-kali lipat. Makanya saya katakan bahwa bisa saja kita bilang itu bandar bagus sekali, perfect sekali, tapi tidak ada yang tahu pasti skenario yang bisa dipermainkan oleh mereka ya. Jadi itu yang menjadi tantangan tersendiri buat kita, bahwa indikator itu memang kita harus kombinasikan, tidak bisa kita berdiri sendiri ya. Baik sentiment analysis, baik technical analysis, baik fundamental analysis, baik bandarmologi, foreign flow, apapun itu, semuanya itu saling punya keterkaitan. Tinggal kita nyamannya di mana. Tapi jangan pernah kita bilang bahwa ini jelek, ini bagus, ini jelek. Tidak ada yang sempurna. Karena dari semua itu hanya teknik, tapi kunci utamanya memang terdapat di diri kita sendiri. Yaitu apa? Kontrol dari emosi, money management, itu semua kita yang pegang kendali. Jadi tidak terpengaruh oleh luar, tapi kita sendiri yang kontrol. Kalau kita bisa kontrol itu, kita bisa disiplin, saya rasa bahwa aman-aman saja. Karena saya percaya bahwa bandarmologi bisa dipelajari oleh semua orang, technical bisa dipelajari semua orang, fundamental bisa dipelajari semua orang, tapi kontrol emosi susah. Setiap orang punya emosi yang berbeda ketika berada di market atau ketika sudah open posisi, itu emosionalnya berbeda. Kalau kita perhatikan dari broker summary, memang jelas ini tekanannya kuat sekali dari satu broker di top seller. Ini sangat kencang sekali ya. Jadi ya masih ada kemungkinan besar ya masih bisa terus lanjutkan penurunan. Semoga tertahan di area 100 nantinya. Jadi itu bisa menjadi area beli yang menarik untuk kita. Selanjutnya kita punya saham ISAT, Indosat, di mana saham ini ditutup minus 4,79% di harga 5975.
Sama juga ya, ini opening langsung di 6.100, setelah itu dibanting ke 5.875 dan setelah itu bisa naik ya, bisa naik tipis ke 5.975. Ini saham ISAT jebol open gap down dari area PBH ya. Dia nempel PBH, setelah itu ternyata beneran dibanting dan sekarang sedang menuju ke target penurunan selanjutnya di level support terkuat di 5.675. Bagi teman-teman yang ingin membeli lebih baik teman-teman tunggu di sekitaran area 5.675 sampai dengan 5.700 dan prepare cut loss kurang lebih di 5.575 sampai dengan 5.600 dengan target kenaikan ke 6.275 sampai dengan 7.425. Sekali lagi, tunggu saja di sekitaran area PBL, area support terkuat di 5.675 sampai dengan 5.700. Kalau dia bisa ke sana, mungkin teman-teman sudah ambil ternyata dan malah turun terus, ya sudah prepare cut loss tadi di 5.575 sampai dengan 5.600. Tapi kalau ternyata dia bisa technical rebound dari situ, maka target kenaikannya adalah menuju area PBH di 6.275 sampai ke 40 hari harga tertinggi di 7.425. Kalau kita perhatikan dari broker summary, menurut saya pribadi dengan model seperti ini sudah hampir bagus ya. Ini sudah mulai istilahnya apa ya? Ada yang nadah ya di bawah dan ini persis seperti kasusnya Bukalapak ya. Entah Bukalapak ini masih menjadi suatu fenomena, tapi dari broker summary hari ini sudah mulai terlihat menarik dan harganya sudah lebih rendah dari harga IPO dan tentu tidak mungkin dia akan turun terus sampai jauh karena investor banyak yang baru masuk mungkin ya. Jadi kalau saya masih optimis kenaikan tersebut, tetapi tidak untuk dalam jangka yang pendek ya. Jangka panjang masih punya potensi karena masih banyak sentimen digital yang bisa dipakai untuk jadi amunisi biar kembali hype ya. Jadi prinsip kita ketika semakin banyak orang menebar fear ya itu adalah momentum sebenarnya. Jadi tetap kita lakukan riset sendiri ya, karena setiap orang itu tadi ada yang karena beli ikut-ikutan, habis beli marahin orang, itu sebenarnya salah ya. Saya juga tidak membenarkan ya, walaupun mungkin ada bahasa atau perkataan orang lain itu yang kadang mungkin tidak sopan, tidak memiliki etika atau etiket atau hal-hal yang tidak dalam budaya kita lah. Akan tetapi kalau kita misalkan beli karena ikut-ikutan, terus ternyata yang kita ikut itu salah, jangan salahkan orangnya, salahkan kita kenapa kita mau ikut kan. Dia tidak memaksa kita ikut, tapi kitalah yang mau ikut ya. Itu selalu, jangan sampai kita ini menjadi orang yang mudah menghakimi orang lain, padahal yang salah tuh kita itu. Itu poin pentingnya. Jadi apapun yang teman-teman lihat ketika ada yang rekomendasi ini bagus, itu bagus, ini bisa to the moon, ini bisa kali 1000, kali 100, kali 10. Coba riset kembali, benar nggak yang dia omong? Ada yang memang benar, tapi ada yang cuman dia gunakan untuk memancing kita membeli dan setelah itu dia jualan. Ada. Tapi tidak bisa kita generalisir semua ya. Jadi setiap orang punya tujuan masing-masing. Nah, contoh kayak ISAT ini menurut saya pribadi ini sudah mulai ada tanda-tanda mulai dia mengakumulasi kembali. Semoga dia bisa nyentuh 5675. Setelah itu dia bisa rebound dan kita bisa punya target kenaikan yang cukup lebar, yaitu sampai ke 6275 sampai dengan 7425. Tetap disiplin dengan trading plan dan selalu gunakan money management. Kemudian saham selanjutnya adalah saham BBRI, di mana saham ini ditutup di harga 4070 atau naik 3,56%, di mana ini cukup luar biasa. Di tengah indeks yang bergerak fluktuatif, tapi BBRI secara konsisten opening langsung gap up ya. Opening gap up di 3990. Setelah open gap up dia dibanting dulu sebentar, setelah itu dia mulai konsisten uptrend, sempat tinggi di 4090 dan closing tipis di 4070 atau naik 3,56% tadi. Hari ini kurang lebih ada 904 miliar transaksi, besar sekali untuk saham sekelas BBRI. Dan kalau kita perhatikan dari broker summary, jelas ini tekanan buy-nya sangat kuat dan susunan broker summary ini susunan broker summary yang
menurut saya pribadi susunan broker summary idaman saya, dan volumenya juga cukup kuat sekali, sehingga menurut saya pribadi masih ada kemungkinan kecil ya. Jadi kemungkinan kecil dalam artian dia masih bisa naik, tapi setelah itu dia mulai sampai ke peak, dan setelah itu dia bisa koreksi dulu ya sebelum dia bisa naik lagi. Kenapa? Karena di sini ternyata 4090 itu adalah area PBH sekaligus area 40 hari harga tertinggi, dan itu tadi cuman disentuh saja ya, belum bisa breakout. Nah ini kalau besok bisa breakout, maka bisa kemungkinan ngacir banyak sekali, bisa sampai 4150, 4200 nih targetnya. Jadi kalau teman-teman yang sudah beli di harga bawah, silakan kawal pasang trailing stop. Tapi kalau yang belum punya sahamnya, maka buy on breakout adalah pilihan yang terbaik. Belilah ketika dia breakout di 4090 sampai dengan 4100, target kenaikan ke 4150 sampai dengan 4200, batasi cut loss kurang lebih di 4050 4060 ya. Itu area beli kita atau trading plan kita. Kalau memang ternyata dia tidak mampu melewati dari 4090, jangan dulu masuk, kita wait and see, tunggu dia koreksi kembali. Siapa tahu dia bisa di 3700 lagi, area PBL kita bisa ambil lagi di sana, atau minimal dia turun ke area gold line di 3930 bisa kita ambil. Jadi kita hanya akan masuk kalau memang bisa melewati 4090. Selama dia tidak mampu melewati 4090, maka jelas mending BBRI kita wait and see terlebih dahulu. Kemudian saham selanjutnya adalah saham Astra International dengan kode emiten ASII, di mana saham ini ditutup minus 2,95% di harga 5225. Dan kalau teman-teman yang sudah nonton di part sebelumnya, ya, seingat saya, sepengetahuan saya pernah diminta untuk diulas, dan saat itu dia masih belum breakout di PBH kalau tidak salah. Dan ini sudah breakout PBH, dan jelas sekali PBH-nya sudah sangat jauh, yang mana PBH kita kenal sebagai resisten saat ini sudah berubah menjadi support paling kuat untuk saham ini ya. Jadi kalau misalkan masih ada barang, dalam artian yang sudah membeli dari harga bawah, maka kawal terus dengan trailing stop, karena daily-nya sudah kita tidak bisa tahu ya di mana target selanjutnya. Maka saya juga siapkan untuk weekly-nya, kita lihat secara weekly lebih jauh. Ternyata di sini kita temukan next target untuk ASI adalah di 5675 ya. Jadi kalau yang sudah beli di harga bawah, silakan kawal target jauhnya ke 5675. Semoga bisa sampai di sana. Dan yang belum punya saham ini, jelas ini terlalu beresiko tinggi. Dan juga kita tidak bisa istilahnya ya, kita tidak bisa bilang juga ini apakah bisa masuk atau tidak ya. Memang posisi lagi uptrend, ini bagus sekali. Justru kalau orang teknikal justru lebih suka kayak gini. Hanya memang lebih hati-hati ya, karena ada potensi pullback-nya itu cukup kuat, sehingga takutnya dia cuma koreksi sementara tapi kita tidak mampu menahan. Akhirnya kita cut loss, habis cut loss malah terbang. Nah itu sering terjadi karena apa? Kita salah ambil momentum. Kita ambil sudah di peak, dia baru koreksi dikit, kita udah takut, kita cut loss, ternyata dia malah naik. Padahal itu dia cuman membentuk base aja biar dia bisa naik. Jadi dari lower low dia naik ke higher high, tiba-tiba dia turun lagi lower high, terus dia naik lagi membentuk higher high baru. Itu biasanya pola yang bagus dalam sebuah uptrend. Nah, apakah teman-teman bisa masuk di harga saat ini? Jujur saya pribadi, saya tidak akan masuk. Ya ini saya pribadi. Tapi kalau misalkan ada yang bilang, boleh nggak masih bisa masuk? Kalau memang boleh, di berapa harganya? Saya pribadi, jujur tadi tidak bisa, tidak punya keinginan untuk entry di emiten ini. Walaupun uptrend bagus, tapi secara risk reward saya sudah tidak mau. Tapi kalau masih ada yang mau paksa ya, saya cuma bisa informasikan di sini ada uptrend channelnya, di mana level trend line atas di 5233, jebol di atas itu maka punya potensi tadi ke 5675, dan level middle trend line di 5107 itu teman-teman bisa pakai sebagai area cut loss ya. Jadi jebol di bawah 5107 ya silakan cut loss terlebih dahulu. Kalau kita lihat dari broker summary, memang di sini broker summary-nya ada cukup tekanan yang luar biasa. Satu broker cukup menekan sekali dengan volumenya yang begitu besar, tapi di sisi lain diambil dengan baik oleh beberapa broker lain, sehingga ini masih mungkin chance kenaikannya itu mungkin masih bisa
tapi mungkin tidak akan setinggi atau sebanyak biasanya. Jadi mungkin candlenya akan tipis-tipis nanti. Tapi sekali lagi balik ya, tidak ada yang pernah bisa menebak apa yang akan terjadi esok. Yang bisa kita lakukan hari ini adalah kita prepare dulu. Nanti besok apapun yang terjadi ya sudah, yang penting kita sudah plan. Besok itu tinggal kita menjalankan plan kita itu. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-332 hari ini adalah saham Gajah Tunggal, di mana saham ini ditutup naik 6,66% di harga 800, dan ini kenaikan yang menurut saya pribadi kenaikan yang luar biasa. Kenapa? Karena ini full body candle ya. Kalau saya bilang full body candle, kalau orang bilang mungkin bullish Marubozu, karena kenaikannya begitu full body sampai high tertinggi hari ini di 800 pun closingnya juga di 800. Turnovernya kurang lebih 14,6 miliar. Dia dari area PBL langsung nempel di PBH, itu luar biasa ya. PBL di 750. Dia di 750, opening sebelumnya, harga sebelumnya itu 750 pas PBL ya. Jadi kalau yang di Golden Cross pas mungkin lihat GJTL, wah itu luar biasa, dia dapat duluan nih. Karena dia tahu dekat PBL. Turun kan 3 tik ya. Ini baru turun 1 tik ke 745. Setelah itu langsung diangkat. Luar biasa. Potensi kenaikannya luar biasa, dan saat ini dia nempel di area PBH ya. 1 tik lagi dia akan nempel PBH. Sehingga yang sudah punya barang dari 750 kawal terus. Target jauh kita adalah ketika tembus 805, next target kita ke 860. Itu adalah high 40 hari harga tertinggi. Akan tetapi kalau yang belum punya sahamnya, jelas di sini karena dia belum breakout, kita akan menunggu sampai dia breakout. Jadi buy on breakout ketika melewati 805, silakan pertimbangkan buy di sana. Dengan target kenaikan adalah menuju ke 860 sampai dengan 900. Batasi cut loss kurang lebih, teman-teman, kalau misalkan sudah breakout dari 805 nih, teman-teman buy, maka prepare cut lossnya juga ya. Kurang lebih di 780, 790. Kalau kita lihat dari broker summary, jelas ini broker summary-nya masih bagus dan masih ada kemungkinan besar besok masih bisa terus melanjutkan kenaikan. Ini dari apa yang saya lihat ya. Jadi masih memungkinkan, tapi bagi yang sudah punya barang tentu ini adalah istilahnya menambah lagi pundi-pundi cuannya. Tapi kalau yang belum punya barangnya, maka ini hati-hati. Memang mungkin masih bisa naik, jadi jangan sampai telat ya. Mungkin bisa ambil ya, mungkin bisa dapat 3-5% sudah cukup. Bisa dipakai untuk tektokan besoknya, karena dari bandrapologi bagus, teknikal kalau breakout 805 juga mengalami satu momentum yang bagus juga. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-332 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.